Jadi memang ketika dalam kondisi hamil terus dia depresi di Ciremai gitu, dan itu justru jadi penunggu pos 2 di situ. Pos 2 itu kan bentuknya gini. Dia kan ada rumah-rumahan gitu. Shelternya tuh ada kayak rumah-rumahan, pintu gerbang gitu kan. Terus di sana datang. Masuk, assalamualaikum. Itu langsung disambut sama anak jin. Jadi tuh anak jinnya banyak banget. Kitik-kitik nggak ada ngumpul. Jadi nggak tahu tuh mau diapain tuh. Jadi datang kita tuh udah kayak perkampungan jin. Teman-teman nggak ada yang tahu gitu kan. Kok bisa gitu loh, sebanyak ini mereka nunggu gitu kan. Memang bener disambut di pos 2 gitu. Terus akhirnya apa di sini sumbernya gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau anak-anak pada ngumpul gitu. Ya udah, nggak ganggu kan, nggak gitu. Nah, terus di situ karena yang nempel teman saya ini yang perempuan gitu di pos 2. Ya udah, akhirnya ini posisinya saya di sini. Teman saya panggil kan. Bang, duduk sini bang gitu. Jadi dia duduk sini, saya duduk sini. Terus sebenarnya itu untuk pertama kali saya melakukan itu karena memang belum pernah saya melakukan itu gitu. Jadi seumur hidup saya baru pernah saya masukin diri saya sendiri gitu. Karena kan si bang teman saya ini dia kayak percaya nggak percaya gitu. Oke. Akhirnya kita turun berenam ya. Nah, kebetulan ada pendaki orang Jakarta Timur. Jadi orang Jakarta Timur ngeliatin saya gitu. Cuman kan dia agak gimana juga, cuman ya udahlah nggak usah diliatin. Akhirnya dia saksinya gitu. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Bunganya udah saya taruh. Terus di pohon besar, itu pohon paling besar di pos 2. Di situ udah macem-macem perasaan tuh. Udah saya taruh. Terus jadi kalau dunia goib gitu, kalau bunga itu sebenarnya manggil dia gitu. Nah, kalau kita udah bawa bunga berarti kita udah siap kedatangan dia gitu. Nah, udah saya taruh, udah saya baca sholawat, al-fatihah, ayat kursi segala macam gitu udah. Terus saya merem kan dalam kondisi si teman saya udah di samping gitu. Ya udah, saya merem dan saya siap gitu. Udah, saya siap tapi tetap itu dalam kontrol saya gitu. Jadi pas dalam kondisi seperti ini nih, dan saya udah nggak lihat, udah saya langsung pegang teman saya. Nah, itu masuk ke dalam raga saya. Terus saya bicara sama dia, sama teman saya gitu. Tahu nggak saya bilang apa? Saya sayang bang, saya sayang sama abang gitu. Saya sayang banget sama abang. Saya mau ikut sama abang gitu. Jadi saya sampai begini, udah di luar kontrol sih, maksudnya udah apa yang saya lakukan, tapi sebenarnya ini kenapa begini gitu. Cuman itu yang masuk gitu. Terus namanya siapa? Namanya Irma gitu kan. Namanya Irma. Kenapa bisa meninggal di sini? Jadi dalam posisi begitu saya hamil, Bang. Saya hamil. Pacar saya nggak tanggung jawab. Terus kenapa meninggal? Ya saya masuk ke Ciremai dan saya udah nggak ingat lagi, tiba-tiba saya udah begini gitu. Jadi dia memang ternyata masuk ke Ciremai itu diambil sama genderuwo situ, jadi sukmanya, raganya, semuanya. Jadi memang sampai sekarang pun dia nggak ditemuin sampai sekarang. Jadi memang ketika dalam kondisi hamil terus dia depresi di Ciremai gitu, dan itu justru jadi penunggu pos 2 di situ. Nah, dia akan mengganggu justru sama laki-laki yang sudah menikah, dan dia pengen ngancurin itu karena dia pernah ngerasa sakit hati gitu. Kalau orang yang sudah broken home, yang itu nggak diganggu, malah justru yang diganggu orang yang baik-baik saja dengan istrinya gitu. Dia mau ngikut gitu. Ya saat itu ya saya begitu, pokoknya mau ikut. Saya mau ikut, dia bilang gitu. Aku yang bilang gitu.
ya dalam kondisi itu ya setengah sadar, setengah karena masih ingat ya gitu. Wah, kayak bukan saya nih, kok saya bilang ngomong kayak gini sih gitu. Terus komunikasinya adalah nggak bisa gitu, saya tuh harus pulang, saya punya istri gitu, tapi saya senang gimana dong gitu, kalau saya ikut gimana dong. Ya ntar selalu dikirimin doa deh di Al-Fatihah gitu, biar kamu tenang di sini gitu. Jadi setelah itu ya udah sih hilang gitu, nggak apa-apa. Nah, anak dari si Irma itu jadi anak jin, banyak anaknya jadinya. Nah, Irma itu ya gitu deh. Jadi ya yang suka ganggu-ganggu pendaki. Nah, dia sebenarnya bukan yang mau ganggu gitu. Jadi kalau masuk pos 2 ya mbok ya dikirim Al-Fatihah gitu. Jadi jangan masuk aja. Kan kadang-kadang pendaki itu setiap shelter ya lupa baca doa. Dia baca doa cuma di base camp aja. Kadang-kadang ya setiap itu kan ada gitu. Ya itu untuk pertama kalinya sih, karena memang saya nggak pernah merasuki diri saya sendiri untuk hal-hal yang begitu, karena menurut saya nggak dibutuhkan gitu. Tapi ternyata dalam kondisi itu saya memberanikan diri untuk saya dimasukin, tapi atas kontrol saya gitu. Jadi kalau udah harus keluar ya keluar gitu saat itu. Jadi memang si Irma ini cerita bahwa hamil, kemudian dia ke Gunung Ciremai dan itu dia hilang di situ. Dia entah nangis entah gimana, tiba-tiba dia masuk ke alam lain gitu. Jadi jadilah dia entah di peristrinya genderuwo di situ atau gimana gitu. Kan dalam dunia mereka kita nggak pernah tahu kayak gimana. Nah, jin-jin anak-anak itu yang banyak itu ya itu mereka sudah berkembang biak di situ gitu. Dan memang kepercayaan di Ciremai ya memang pos 2 lah di itunya gitu. Sama di pos 5. Karena di pos 5 itu sesi Ciremai 2, jadi mungkin saya nggak cerita di sini kali ya. Nanti kali next time kalau misalnya ada waktu lagi bisa. Karena Ciremai yang pertama ini saya lebih banyak itu menyita waktu di pos 2 gitu. Jadi memang sampai sekarang teman-teman yang mendaki dengan saya kemarin itu pasti ingat kejadian pos 2 gitu. Ini nggak akan pernah lupa gitu ya. Kalau kita cerita pos 2 gimana, karena itu berkesan. Jadi setelah berkesannya seperti itu. Jadi pas sudah kita udah ngobrol tuh sama teman, terus sudah keluar lagi, itu tuh serasa badan tuh udah ngerentak gitu, udah lemes lagi gitu, udah energi tuh udah habis gitu. Nah itu lucu banget gitu. Setelah dia janji bilang iya nanti dikirimin doa, tapi kamu nggak bisa ikut saya ke rumah karena saya punya istri, tapi saya akan selalu kirimin doa. Itu yang kakinya tadi cedera, yang dari kemarin cedera itu tiba-tiba sembuh. Ya makanya kan loh bisa jalan, bisa. Jadi dia langsung tuh dari pos 2 ke pos 1 lari, udah nggak kenapa-napa gitu. Jadi ya percaya nggak percaya sih kisah itu gitu. Jadi memang ya dia kenanya di pos 2, dia berakhir di pos 2 gitu. Ya setelah itu kemudian kita menuju pos 1 lah gitu. Cuman di situ ada tuh ketika saya lagi dimasukin gitu, itu yang dari Jakarta yang saya bilang tadi, pendaki di Jakarta tuh ngeliatin saya dari awal gitu. Itu kenapa sih Teteh itu aneh dia gitu. Teteh itu aneh gitu. Dia kok kayak kemasukan tapi dia hilang gitu aja gitu. Dia sempat begitu gitu. Terus teman-teman yang ini gua nggak kenapa-napa gitu. Ya udah akhirnya udah di skip sih cerita itu gitu. Cuman memang jadi misteri sih. Dia misteri kenapa ya semuanya udah berlalu begitu aja sih, alamiah gitu. Dan itu menurut saya jadi pengalaman kenapa kok saya tuh ada 2 jiwa di dalam diri saya. Itu saya ngerasa itu bukan saya gitu. Makanya kalau misalnya ada teman saya bilang suka begini tuh kayaknya aneh gitu. Kenapa? Karena itu bukan saya gitu. Jadi teman pun bilang ya emang bukan, suaranya juga udah bukan gitu. Oh ya udah dari situ udah biasa lagi kan. Nah itu emang kaki yang tadi cedera, jalan sengklek gitu
itu bisa jalan, bisa lari bahkan. Jadi kita 2-1 cepat, udah tinggal lari aja gitu. Udah sampai di base camp, dia sih temen seberapa kali cerita, nggak usah diceritakan lah gitu. Jadi jadi cerita kita aja gitu. Cuma justru saya ingin membaginya dengan teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman justru harusnya tahu. Karena apa? Karena tempat ini ada misteri yang harusnya teman-teman tahu gitu. Di titik mana gitu, di sebelah mana yang memang harus hati-hati gitu. Ya kalaupun misalnya kita nggak bisa lihat, setidaknya kita bisa merasa gitu kan. Kalau nggak bisa merasa juga, ya udah kita harus melakukan apa yang kita harus lakukan gitu. Sebagai manusia dan makhluk yang lain kan kita sebenarnya hidupnya berdampingan gitu. Cuma kita ya saling menghargai aja sih. Misalnya permisi atau assalamualaikum atau bismillah atau ya semuanya ada kalau teman bilang kita kan nggak lihat dia gitu, kenapa kita harus yang permisi? Ya salah, kita yang ke rumah dia kita tetap harus permisi walaupun kita nggak lihat dia gitu. Ya kemudian kalau Ranger Ciremai bilang pendakian terlama, ya mungkin ya gitu, karena kan memang sampai 2 malam di atas gitu, karena kondisi memang akhirnya kita kasih tahu kondisinya, yang satu ada yang cedera kaki, yang satu fisiknya nggak kuat, ditambah saya yang nggak bisa dikit-dikit pusing gitu kan. Akhirnya ya semuanya ngerti lah gitu rangernya. Akhirnya saya dibilangin Ratu Ciremai. Nggak tahu itu sebutan ranger atau sebutan apa. Kenapa? Karena ada beberapa dia bilang gini, Teh, selama ini pendaki tuh paling gitu kesurupan. Kalau Teteh itu udah berarti udah diajak ngobrol gitu. Nah di pos 2 itu kebanyakan kesurupan gitu. Jadi memang hati-hati di pos 2. Jadi sampai terkenal banget tuh pos 2 gitu. Jadi ya udah gitu. Kesurupannya tuh bahkan bisa sampai bawa pulang di pos 2 gitu. Ya saya bilang numpang lah, permisi gitulah. Jangan lupa bacain Al-Fatihah, dan karena dia sudah menyebut namanya siapa gitu kan, dia penunggunya itu gitu. Ya udah ya nggak apa-apa kita sebut namanya gitu. Ya udah gitu. Dari situ sih cerita bahwa ada beberapa arwah gitu kan, ada beberapa yang belum sempurna di situ. Ya udah kita bacain semua sama-sama. Jadi kalau Gunung Ciremai ada yang berdoa di sana ya nggak masalah gitu kan. Yang penting buat kebaikan bersama gitu. Ya itu mungkin ya. Kemudian saya turun hari Senin pagi. Senin pagi sampai base camp itu semuanya ya seneng lah gitu, bisa selamat sehat gitu tanpa ada kurang gitu. Cuman memang ya itu pengalaman saya untuk pertama kali ke Ciremai dan pertama kali saya dirasukin. Ya alhamdulillah sih nggak kenapa-napa gitu. Pulang dari Ciremai justru teman saya yang dimasukin itu katanya sih didatengin juga sama si Irma ini gitu, si cewek yang seneng sama dia. Teh kata dia laporan sih, masa didatengin lagi, kamu lupa kirim Fatihah kali, kirim hadiah buat dia. Iya sih. Nah berarti dia masih ngikutin gitu. Tapi alhamdulillah sih enggak sih sekarang ya, mungkin udah dikirimin. Jadi begitulah kisahnya. Oke, itu tadi cerita dari Ten ini. Makasih ini udah cerita di Lentera Malam. Ten ini Jamal mau review dulu nih tentang cerita yang tadi dibawain sama Ten ini. Untuk yang pertama nih Teh, waktu pas pendakian itu kan berasanya udah di pos 2 ya Teh ya. Dan Teteh langsung disambut sama Bata. Dan itu berarti sosok Irma itu. Sosok si Irma, si penunggu pos 2 itu ya, Ciremai ya. Nah, yang teman yang cedera itu sebelum pos 2 apa tadi? Dia cedera di pos 2. Di pos 2. Di pos 2. Dan menurut Ted ini itu apakah itu penyebab hal-hal gaib, apa memang dia pada saat itu meleng aja gitu? Dia itu jatuh, peletak gitu. Sebenarnya kalau fisiknya jatuh. Iya kan, tapi nggak kenapa-napa sih sebenarnya gitu. Tapi itu anehnya kan setelah pas balik. Kok setelah begitu malah dia bisa lari gitu kan, nggak bisa diterima akal ya. Nalar kok pas sudah ketemu terus sudah dia janji begini begitu gitu, nggak apa-apa hilang lagi gitu. Jadi di pos 2 itu aja gitu kita tuh. Berarti
memang ada hal gaib juga ya pada saat iya di itu situ. ya. Makanya kita Penyebabnya ya. Iya, makanya di situ memang nggak ada apa-apanya nih gitu kan gitu. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya Teh. Si teman Teteh yang cedera tadi kan Teteh ngelihatnya itu apa ya? Dia Dipeluk ya sama di si Irma belakang. itu ya. Itu si teman Teteh ini ngerasain nggak pas di Oh iya, dia Dia bilang. kayak yang gendong. berat gitu Berat. ya? Makanya dia nggak bisa jalan, kakinya juga terseok-seok, terus kaki ini juga berat, dia bilang gitu. Aduh berat banget Keril. Nah dia baru cerita berat Keril tuh udah di pos 4. Jadi sepanjang jalan dia cuma gitu kan. Teteh bener gitu. Dia maksudnya mau mengiyakan, iya saya lagi gendong gitu. Jadi memang kok berat-berat orang gitu. Oh, tapi di situ karena memang kalau pendaki kan memang nggak boleh cerita apa-apa Iya. di situ ya. Nah pas kita udah buka-bukaan ya, Di base camp itu ya. iya bang, maksudnya ya ada hal-hal yang kita nggak cerita-cerita, ternyata dia juga ya begitu gitu. Oh, makanya dia cuma kasih kode kayak ini bener ini. Gitu. Digendong gitu. Serem juga itu digendong sama. Iya makanya kan udah bawa Keril cedera lagi bang. Iya. Coba rasain kayak gitu. Udah bawa Keril cedera digendong belakang gitu. Berarti itu sosoknya kayak kuntilanak kali. Kuntilanak ya. Spesifikasi boleh kasih tahu nggak Teh, sosoknya itu pakai baju putih atau berlumuran darah atau berlumuran tanah? Kalau sosok saya lihatnya dia nggak terlalu besar sih ya, kecil. Bodinya maksudnya fisiknya kecil ya. Cuma mukanya muka sedih. Muka orang-orang kayak frustasi gitu, sedih gitu. Dia gendong anak. Itu sambil gini. Iya, gendong anak kan dia lagi hamil besar kan. Gitu meninggalnya gitu. 7 bulan apa berapa. Sekitar segitu. Ya gitu, set gitu. Ya memang Allah alam bisawab ya, kenapa bisa begitu. Ya begitulah. Jadi ketika dimasukin pun saya bilang saya hamil gitu. Saya hamil Bang gitu. Aduh, kok dalam hati kok ya percaya nggak percaya itu aku kok ngomong begitu sama temen aku sih. Saya hamil Bang gitu, saya di sini gitu. Pacar saya pergi nggak tanggung jawab, saya seneng sama abang gitu. Jadi kan memang ya bukan saya banget gitu loh gitu. Ini kan udah di luar gitu. Tapi akhirnya kita tahu gitu maunya diapain, ya disempurnain gitu. Tapi kan fisiknya, jasadnya udah nggak ditemuin gitu. Ya setidaknya dibacain doa gitu. Ya udah sih itu aja gitu. Jadi akhirnya dia mengganggu pendaki. Intinya dia minta dibacakan doa. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, ini bisa dikatakan kan Teteh bisa ya agak sensitif lah ya terhadap hal-hal gaib lah ya. Bahkan bisa dibilang sampai bisa komunikasi nih Teh. Ini kalau boleh tahu nih Teh, Teteh punya kelebihan kayak gini tuh sejak kapan Teh? Kalau dari inget-inget sih dari kecil ya. Tapi pernah ada yang nerawang gitu, ibaratnya bahasa nerawang itu emang dari lahir ya. Dari lahir. Cuman kalau masih kecil kan kita sadar nggak sadar ya. Maksudnya kita siapa sih gitu loh. Kok memang kalau terlahir aneh, mungkin saya akui saya aneh gitu. Jadi memang kalau orang bilang saya kadang ngobrol sendiri gitu, enggak saya banyak temennya gitu. Mana temannya? Tuh kiri kanan gitu misalnya kan. Kalau dulu kan masih terucap ya, masih begitu gitu. Tapi kalau udah dewasa sih enggak gitu. Maksudnya kalau udah dewasa ya udah cukup tahu aja Cukup gitu. tahu aja ya. Jadi nggak usah diceritain, karena kalau misalnya diceritain juga belum tentu orang mau nerima gitu. Karena mungkin ada 100 banding 1 lah teman yang mau nerima ya kekurangan kita gitu. Ya kalaupun diceritain mereka paling sepintas lalu gitu. Jadi kalau di Ciremai aja misalnya, kalau mau diceritain semua mungkin banyak ya gitu. Cuman ya udahlah yang inti-intinya aja gitu. Paling ada pesan-pesan yang memang harus disampaikan di situ gitu. Berarti menurut Teteh ini Teteh punya kelebihan ini tuh dari keturunan atau sesuatu yang dipelajarin gitu Teh? Nggak pernah belajar yang kayak gini malah. Nggak pernah beneran. Kalau keturunan ada Teh? Keturunan ada. Oh, keturunan memang ada ya? Keturunan ada. Kalau keturunan ini sih ya nggak bisa ditangkis lah ya. Keturunan ada. Tapi memang nggak usah diceritain lah ya, karena itu masa lalu. Kalau menurut saya turunan terah atau apapun itu, menurut saya itu kan kisah yang udah lama, ratusan tahun yang lalu, yang kita nggak usah
ributin, karena kita hidup di zaman sekarang gitu. Kalaupun misalnya dia mampir ya sok silakan, tapi kata kiai kan tidak akan merubah amal sebenarnya. Dia cuman dikasih titipan aja. Nah itu menurut saya ini cuma titipan. Jadi kalau misalnya ada beberapa kasus yang saya harus gunakan gitu, maksudnya kayak memang ada arwah atau apapun itu minta tolong ke saya harus tunaikan gitu. Karena kan kalau cerita pengalaman mungkin bukan cuma di gunung ya, Mas Jamal. Pasti kan di tempat-tempat biasa juga ada tuh. Kayak ada beberapa misalnya ada korban kecelakaan atau apa, misalnya dia minta sesuatu ke keluarganya gitu kan. Nah dia kan nggak mungkin apa keluarganya misalnya nggak bisa gitu. Nah dia akan mencari tuh siapa yang bisa. Nah biasanya arwah-arwah yang gitu yang ke saya gitu, makanya kalau diceritain mah nggak cukup ya, satu malam. Iya, gitu. Itu ya, iya. Berarti memang kalau yang punya kelebihan itu ya apa ya, bisa jadi tempat menyampaikan pesan ya, menyampaikan pesan ya terhadap. Makanya disebutnya mediator ya. Mediator ya. Mediator. Oh, ya, tapi saya kadang-kadang suka nolak. Nggak apa-apa tapi. Nggak apa-apa. Kenapa kalau dia mau ngasih sesuatu, kan dia misalnya gini, ada kekuatan yang melebihi saya dan saya kira-kira saya nggak bisa nih. Saya akan tolak, pergi aja lah kamu gitu. Saya pernah begitu. Karena kalau misalnya kita turutin, kita jadi hamba dia dong gitu maksudnya. Kecuali kalau memang dia benar-benar minta tolong terus sampein ke itu, dan itu kita pasti akan ada getaran yang memang kita kan bisa merasakan gitu. Ini benar nggak nih? Atau ini cuma setan atau jin, kan kadang beda. Gitu. Kalau emang dia baik gitu, dia datang dengan baik-baik, dia nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau dianya udah datangnya nyeremin gitu, terus minta tolong juga gitu, malah yang ada malah ganggu terus gitu, mendingan nggak usah gitu. Oh itu juga ada termasuk ini ya teh, ada yang nggak sopan? Oh banyak yang nggak sopan mah. Iya, tiba-tiba dia datang mau nerekam aja kayak gitu mas. Coba rasain, nggak sopan banget kan, nggak permisi apa gitu kan, tiba-tiba nemplok. Iya. Tiba-tiba dicekek. Kan kita juga nggak bisa napas gitu kan, ya kayak gitu. Atau tiba-tiba pusing, bisa juga gitu. Nah itu kan namanya nggak permisi. Tapi kalau misalnya pakai bahasa yang baik teh gitu, atau kakak atau ibu atau gimana lah gitu. Nah kalau Irma ini kan dia sebenarnya dia mau menyampaikan pesan, tapi kan nggak lewat saya gitu, maksudnya dia lewat teman. Tapi teman juga kan kita nggak tega ya. Iya. Aduh udah kecapean jalannya gitu, akhirnya ya udah daripada begitu nih ngajak ngobrol aja maunya apa gitu. Benar. Gitu. Oke, ini balik ke cerita Teteh lagi nih. Teteh juga kan sempat digemblokin ya? Sempat digemblokin sama itu sosok hitam. Sosok hitam. Itu genderuwo yang nguasain Irma itu. Nah itu saya marah, saya ludahin. Iya. Iya saya ludahin. Wah berapa kali saya ludahin. Oh itu sosok genderuwo yang ngambil Irma itu? Oh itu saya itu di situ saya akhirnya teman-teman saya minta tolong semuanya. Ini nggak bisa kalau saya sendiri, saya bilang gitu. Ini rajanya jin di sini, aku bilang gitu kan. Terus maunya gimana? Udah harus kita lawan, aku bilang gitu. Udah aku ludahin berapa kali pergi gitu kan. Itu jadi apa yang nguasain sosok Irma itu ya itu gitu aja. Itu angin, jadi memang datang jadi kalau orang biasa angin biasa gitu, tapi kan ini nggak bisa gitu kan, suaranya terus goyang semua, terus tiba-tiba dia langsung ke belakang. Wah saya bilang gitu, ini rajanya nih gitu datang. Terus aku kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan saat itu. Terus gimana teh, udah di sini tuh udah deg-degan terus pokoknya. Kalau udah kayak gitu nggak bisa. Saya tuh udah ambil nafas, udah kacau lah kalau kondisi lagi kayak gitu. Terus apa karena memang kita nggak bisa, kadang kalau lagi kayak gitu udah bener-bener kayak apa sih, kalau orang normal mungkin kemasukan kali ya, tapi kalau misalnya ketika udah berhadapan kayak gitu udah berantem gitu. Iya. berantem karena akhirnya terus gimana teh, diapain gitu, udah semuanya bantu saya baca ayat kursi sampai sebanyak-banyaknya tuh kan. Kayak gitu. Jadi ya udah bisa kontrol diri gitu, udah bisa stabil baru. Iya. Itu bener saya ludahin loh. Ya beberapa kali ngeludahin terus pergi sih, alhamdulillah sih. Ya kayak gitu.
Jadi Irma itu takut sama sosok itu. Oke, ini lanjut lagi nih Teh. Waktu di tenda nih Teh, di tenda pas nyampe pos 4 berarti ya Teh ya. Itu kan Teteh juga ngelihat sosok yang Teteh sebut ini tadinya mau bilang malampir ya. Itu kayak malampir. Kalau orang bilangnya Nyi Pelet. Kalau di Cirema itu terkenal Nyi Pelet. Beda sama sosok Genderuwo, beda. Tapi dia hanya lewat aja. Kalau dia terbang. Iya, hanya lewat aja di tenda. Terbang, jadi dia terbang dari pos 3, 4, 4, 5. Oh. Terbang. Sosoknya tuh begitu, nemplok gitu. Nah, itu yang lain ada yang lihat gak Teh? Ya enggak lah. Berarti di situ Teteh doang yang bisa ngelihat. Dari itu jam 2 malam aku teriak tuh pas udah nggak tahan. Karena di depan begini kan. Udah di depan begini terus melotot gitu kan. Terus aku teriak-teriak sama temen, wah aku begitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Pokoknya bikin heboh lah, apalagi kondisi malam jam 2. Kenapa? Takut gituin kan. Aku takut gitu, jujur waktu itu gitu. Cuman ya udah jangan lupa zikirnya semuanya gitu. Ya udah, temanku suruh aku aja. Ya sempat heboh lah waktu itu gitu. Pada bangun tuh ya. Bangun. Kenapa Teteh mah berisik begitu? Ya artinya kalau emang mendaki sama saya ya begitu dah gitu. Plus tapi teman-teman yang itu mah udah pada ngerti. Udah ngerti. Ya beberapa karena yang kan kadang-kadang kita juga nggak bisa prediksi ya. Tiba-tiba dia datang gitu. Cuman yang kan udah kita nggak ganggu kok, kita cuma numpang aja di sini gitu. Ya udah nggak apa-apa. Walaupun Teteh bisa kayak gini nih, tetap ya ada rasa takut Teteh. Beberapa takut ada. Ada lah ya. Aku kira tuh pasti karena udah biasa ya nggak ada rasa takut lagi gitu Teh. Takutnya tuh ini kadang-kadang takutnya takut apa sih dia selalu ganggu itu tuh. Jadi kalau model kayak saya tuh kalau dia datang ke rumah gitu, maksudnya ngikut sampai ke rumah, ganggu tiap hari, itu yang bikin capek sebenarnya. Kalau cuma ngelihat dia diam berdiri nggak apa-apa. Tapi tergantung sosoknya juga berarti. Sosok tapi kalau dia nggak ganggu sih nggak masalah. Nggak masalah. Enggak sih, ya mudah-mudahan sih. Karena maksudnya kalaupun sejelek apapun gitu, dia kalau nggak ganggu. Karena kalau ganggu itu yang bikin capek gitu. Iya benar-benar. Karena banyak permintaan tuh pasti. Karena gini, kita mau lihat kita merem aja kelihatan gitu. Kita merem nih, kalau emang ada mah nggak akan bisa menghindar gitu. Jadi kita malingin muka tetap aja kelihatan. Karena emang dia mau ngeliat, karena dia mau dia nampakin gitu. Jadi menurut saya mau merem kayak mau malingin muka kayak kalau emang dia ada gitu. Iya. Gitu. Sama halnya waktu Teteh nemuin apa ya? Itu kayak tanah itu Teh tadi ya, Teh, yang dikelilingi pohon. Oh iya. Nah, akhirnya kan Teteh di situ kan merem ya padahal. Merem. Ya? Itu merem. Ngelihat berubah tempatnya. Berubah. Iya, itu kayak ruang meeting lah. Ruang meeting itu dalam artian dalam ruangan atau mau tahu ya? Iya. Kalau ruang meetingnya makhluk gaib. Jadi dia gelap. Oke. Gelap. Tapi di situ banyak. Jadi bukan hutan, bukan ruangan kayak kita gitu, gelap aja. Tapi gelap itu suasana apa ya? Mau maghrib. Oh, suasana mau maghrib, gelap mau maghrib. Tapi kan itu kayak senja apa ya? Dibilangnya malam enggak? Iya. Dibilang siang enggak? Itu suasana begitu. Jadi suasana meeting dan itu mereka sedang ngumpul karena dia bilang apa? Kita kedatangan tamu. Jadi aku dianggapnya tamu saat itu. Dan memang ketika aku mendaki kan memang waktu itu kan sempat, jadi temanku kan udah tahu gitu aku mendaki. Terus ada yang ngasih tahu. Jadi ada seseorang ada yang ngerti lah di Cirema itu. Kok kita kayak kedatangan tamu, dan itu disampaikan ke aku gitu. Jadi memang kehadiran kamu di sana gitu ditunggu sama makhluk sana. Cuman kenapa ditunggu juga kenapa gitu. Ya karena memang mereka butuh doa-doa dari kita gitu.
misalnya ada yang belum sempurna atau apa, biasanya kan kalau kita kirimin Al-Fatihah itu kan jadi hadiah. Hadiah tuh jadi kayak pengurang siksa gitu sebenarnya. Jadi mereka seneng di sana gitu. Ya udah, alhamdulillah sih nggak kenapa-napa gitu. Karena mereka juga bisa ngerasain ya manusia yang punya kelebihan atau enggak ya. Ya pastilah itu. Kenapa? Karena kalau misalnya mereka nyampein gitu ya, sama orang yang biasa kan dicuekin. Iya. Orang gua nggak lihat gitu lah. Lah kalau misalnya dibilang diginin aja kakinya, dihalangin, lu ngapain sih ngalangin jalan gua, kan ketahuan gitu kalau kayak gitu kan. Tapi kalau orang yang nggak lihat, tau-tau dia kesandung aja gitu, kan nggak lihat. Iya. Ya itu ibaratnya kayak gitu. Iya. Mungkin sama halnya sama yang teman kakak tadi kali, gitu. Yang cedera itu. Mungkin disandung. Bisa jadi kayak gitu, kesandung gitu. Oke Teh, ini selanjutnya nih yang pada akhirnya kan teman Teteh akhirnya yang tadinya hampir kelupaan berarti ya Teh, yang ngambil bunga ya. Oh iya, dia hampir lupa. Pas menuju pos 2 sih, aku ingetin Bang gitu, inget ya, dia minta bunga gitu. Oh iya gitu. Jadi kita langsung ngambilin bunga tuh. Itu bunganya bunga apa sih Teh? Enggak, bunga sepanjang Ciremai itu banyak. Oh, bunga-bunga yang ada apa itu aja. Oh, aku kira tuh harus ada khusus gitu. Oh enggak. Tadinya mau ngambil Edelweiss. Bisa diomelin. Iya, malah saya yang kena pidana. Enggak lah. Emang nggak boleh lah ya Teh kalau itu ya. Ya bersyukurnya dia ingat lagi dan di situ kenapa Teteh ada inisiatif untuk apa ya? Manggil itu untuk dirasukin ke Teteh itu, dimasukin ke tubuh Teteh. Kenapa inisiatif itu dari mana sih Teh? Apa pada saat ke pos 2 itu dia nggak nongol? Jadi gini, kan sebelum dirasukin kan perjalanan kan cuma nyampein dia maunya begini Bang, dia maunya begini kan begitu. Oh iya, kan kayaknya nggak terlalu ya. Nah tiba-tiba di situ Bang sini deh Bang gitu. Jadi memang di situ udah ada perasaan nggak enak gitu ya, ada perasaan nggak enak kayaknya, dia pengen nyampein sendiri gitu. Jadi masuknya tuh berapa detik, nggak sampai berapa menit, 5 menit juga nggak ada kayaknya, cuman sebentar begitu, cuman nyampein pesan gitu. Dan teman saya pun berjanji untuk selalu ngirim doa gitu. Dia pernah waktu itu dia lupa, dia cerita gitu, kemarin aku lupa loh Teh ini kirim doa buat Irma, dia bilang gitu. Terus ya dia datang, astagfirullahaladzim, serius datang. Iya, akhirnya dia bisa ngeliat tuh ya, dia nggak ngeliat, dia itu ngerasain. Oh, ngerasain yang apa yang dia rasa di Gunung Ciremai. Jadi langsung berat. Ya begitu dah pokoknya, kayak rasa kayak orang kayak memasukkan gitu kan, gini di sini gitu kan. Aduh, rusuh. Wah, ini ada utang nih, dibilang gitu kan. Ya langsung kan dibacain doa, terus udah, alhamdulillah sih nggak apa-apa, disebut namanya gitu. Iya Neng, abang mau kirimin terus. Jadi gimana sih, kayak diikutin terus gitu. Iya. Kasian juga sih gitu. Nah, sosok Irma ini kan dikatakan tadi dia meninggal, nggak ditemuin ya Teh ya. Dan dikatakan dia datang ke Ciremai. Itu dia sebagai pendaki atau memang datang aja ke Ciremai gitu? Oh, dia bukan pendaki. Dia itu dulunya itu udah lama banget ya. Jadi Ciremai entah tahun-tahun berapa kan, udah lama banget. Jadi kalau di kategori bukan pendaki ya. Jadi memang kalau zaman dulu mah ya mendaki Ciremai mendaki aja, nggak pakai perlengkapan kayak pendaki, ya polos aja gitu kan. Udah dia langsung, udah tiba-tiba dia hilang aja di gunung. Hilang ya. Sampai berkembang. Iya, nah kan saya bilang tadi, banyak amat tuh kalau gitu. Itu anak-anak. Itu jadi perkampungannya di situ. Jadi memang udah berkembang biak. Hasil dari sosok makanya kalau kalau misalnya dibilang jin kawin ya, jin itu kawin. Nah teman saya waktu jadi berenam itu ada yang lihat yang gelayutan. Tuh itu anak jin lumayan. Sampai segitu ya? Berarti udah kemana-mana. Jadi udah tempat udah. Sosok anak jin itu kayak anak tuyul atau gimana? Iya, anak tuyul kecil. Oh, itu anak tuyul itu anak jin ya? Iya kayak gitu dah. Ya kan kadang-kadang kalau ada yang bilang tuyul suka disugihan minta satu gitu buat cari duit gitu kan. Ya anak-anak jin sebenarnya. Ya mereka sudah berkembang biak di sana gitu kan. Cuman tapi kan kalau kita mau asal usul kenapa ada begitu begini gitu kan, sebenarnya bisa dikaji kan kenapa Ciremai begitu gitu. Ada misterinya di dalam situ. Ya zaman dulu entah
ya bagaimana lah gitu, kisahnya ya pasti ada lah gitu. Akhirnya mereka jadi menguasai tempat itu. Oke Teh, mungkin untuk video kali ini cukup lah ya Teh ya. Terima kasih sekali lagi Teh. Ya, sama-sama. Mungkin Teteh ada yang mau disampaikan nggak Teh ke teman-teman Lentera Malam sekali lagi? Apa Sama ya? ini sih soalnya tadi kan Teteh pesan bahwa setiap pendaki yang mendaki di Ciremai usahakan minta didoain tuh Irma di pos 2 ya. Pos 2. Boleh Teteh mungkin Ya gini sih, jadi sebenarnya kan setiap gunung itu punya karakter sendiri ya. Terus pun juga satu Ciremai itu kan beda-beda apa jalurnya kan. Nah ada jalur Linggarjati, katanya sih lebih serem gitu kan katanya gitu. Apa Linggasana gitu. Terus ada lagi Apuy Palutungan. Nah kemarin kan saya lewat Apuy gitu. Dibilang di apa sempet direndahin juga sama teman. Kamu lewat Apuy aja kayak gini. Kayak gininya gitu kayak gitu Iya, gitu iya. maksudnya udah bisa ibaratnya ubek-ubek tuh Ciremai gitu. Gimana kamu lewat Linggasana, lewat Linggarjati Linggarjati, digituin. Udah ketemu apa ibaratnya ketemu Raja Jinnya kali dibilang gitu. Itu belum apa-apa dibilang gitu. Ada yang bilang gitu. Loh, terus jadi saya harus gimana nih? Ya kalau model kayak kamu lewat Linggarjati aja kayak gitu. Aku kalau nggak Linggasana dibilang gitu. Karena di sana pusatnya dibilang gitu. Jadi kan ada posisi yang utara, selatan, timur, barat gitu kan. Lewat Apuy itu sebenarnya lewat yang paling mudah, yang paling gampang, dan treknya paling untuk pemula tuh lebih gampang lah. Jadi nggak terlalu banyak rintangannya gitu. Segitu aja kamu bisa 2 malam di sana. Gimana kamu yang udah apa, kalau Linggarjati katanya kan naik gitu kan. Memang nggak ada bonusnya, nggak ada jalan itunya. Aku bilang gini. Dimanapun kita gitu, jangankan di gunung gitu kan, di kota aja ada gitu, dimanapun juga ada gitu. Cuma ya kita harus tahu diri lah gitu, karena kan ini rumah orang gitu, ibaratnya lokasi orang, tempat orang gitu. Kita nggak tahu siapa yang nempatin gitu. Mau dimanapun, mau serem gimana, sebenarnya masalah sih gitu, bukan nggak masalahnya gini, raja ya sekalipun dia raja gitu ya, entah raja jin apa, kalau dihormatin seneng nggak? biasa. Seneng kan. Nah bagaimana cara kita menghormatin gitu ya, kita assalamualaikum lah gitu, kita assalamualaikum, kita beri salam gitu, dan itu jangan lupa gitu kita bersolawat atas nabi gitu. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri malaikat saja bersolawat atas nabi. Jadi kalau kita sudah mengucapkan solawat gitu, sebenarnya mereka juga udah agak segan gitu. Wah, sudah mengucapkan solawat nih gitu, sudah bersolawat apa, sudah mengucapkan salam pada nabi gitu. Ya kalau manusia kan sebenarnya posisinya lebih tinggi daripada jin. Nah di situ dia juga udah takluk sebenarnya. Maksudnya kan sudah, oh iya ya sudahlah, silakan lewat gitu kan. Ibaratnya kita tuh sebenarnya mau numpang lewat aja sih gitu, nggak mau ngapa-ngapain juga, nggak mau kita ambil tuh gunung kan, enggak gitu, nggak kita diemin juga di situ kan, enggak gitu. Jadi artinya kita permisi, kita juga jangan sampai berkata kotor gitu ya. Kenapa? Karena kebanyakan yang disasarin, yang diisengin gitu, yang dirasukin juga kadang-kadang yang begitu gitu. Jadi maaf memang banyak kan tuh pendaki yang bicara kasar, kotor kayak gitu. Terus berlaku yang nggak baik gitu kan. Jadi memang banyak sih kejadian di situ kan. Kayak perempuan aja sebenarnya dilarang mendaki ketika haid itu kan memang benar. Kalau perempuan itu taat aja, nggak akan ada macam-macam gitu sebenarnya gitu. Cuman kadang-kadang zaman sekarang gitu. Iya. Oh, masa sih cuman haid aja gini, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak ada masalah. Cuman ya selayaknya kalau kita kotor jangan ke sana gitu. Karena beberapa kali saya pernah juga tuh haid. Wah, itu akan lebih sensitif gitu. Gangguannya lebih parah lagi lah ya. Gitu. Oke, jadi intinya tuh buat teman-teman yang mendaki gunung manapun, jangan lupa untuk berdoa dan berselawat kalau bisa ya. Ya udah, Teh sekali lagi Teh. Sosial media Teteh boleh
Oh iya, Facebook ya. Facebook ya. Teteh lebih aktifnya di Di Facebook ya. Facebook. Facebook saya ini Anita. Kalau Instagram itu Umi Anusaibah ya, Oke. pakai Umi gitu. Terus kalau di YouTube ada tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya teh. Iya, ada beberapa sih video gitu. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke sosial medianya Teteh, bolehlah follow-follow atau karena di Facebook Teteh beberapa kali nulis ya cerita horor ya. Cerita horor. Jadi teman-teman yang mau baca tulisannya Ten ini bolehlah berkunjung ke Facebook ya. Yaudah, mungkin untuk malam ini cukup. Gua Jamal dan Ten ini dari Lentera Malam. Bye.